Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Geng Farm Magelang. Pagi hari ini tanggal 12 Juli 2024 ya, alhamdulillah sudah jatuh awal musim kemarau dan kita akan melaksanakan treatment sesuai dengan permintaan dari salah satu viewer di channel Geng Farm Magelang yang menginginkan untuk menunjukkan treatment terhadap pohon durian yang saya miliki dan bagaimana hasilnya, kan begitu. Jadi kita akan treatment ke salah satu pohon durian sebagai sampel atau contoh. Jadi di depan kita ini adalah pohon durian jenis pelangi ya. Jenis pelangi yang sudah saya tanam dari tahun 2017 dan sekarang sudah berumur 7 tahun jalan ya. Ini belum pernah berproduksi, belum pernah berbunga. Ya, seperti durian-durian lainnya, akan kita coba untuk melaksanakan treatment MKP, KNO3 dan boron sesuai permintaan. Apakah akan berhasil? Ya, ada dua kemungkinan, gagal atau berhasil. Tapi insya Allah atas seizin Allah, treatment ini bisa berhasil. Maka akan kita lakukan. Kita perlihatkan dulu cabang-cabang di pohon durian ini ya, sudah memenuhi syarat. Cabangnya sudah tua, pohonnya sudah berumur dan siap produksi, daun-daun juga tidak ada yang mupus. Kemudian sudah puasa air selama 2 minggu karena ini awal musim kemarau. Karena syaratnya yang pertama puasa air, yang kedua daunnya tidak ada pupus, dan yang ketiga, pohon ini sudah siap untuk produksi ya. Maka akan saya jadikan sampel ya pohon ini untuk melakukan pembuktian melakukan pembuahan dengan cara treatment menggunakan MKP, KNO3 dan boron. Mudah-mudahan bisa berhasil dan menjadi referensi bagi Anda yang ingin mempercepat pembuahan pohon durian atau mengatur pembuahan pohon durian yang Anda miliki. Sekali lagi, jika Anda tidak berkenan, tidak cocok dengan cara yang kami lakukan, ya tidak usah diikuti ya. Silahkan menggunakan cara lain. Ini adalah salah satu cara dari berbagai macam cara untuk membuahkan pohon durian ya, mempercepat atau membuat pohon durian yang tidak berbuah, yang lama tidak berbuah menjadi berbuah. Oke ya, sekali lagi ini adalah durian pelangi yang saya miliki dan belum pernah berproduksi. Ini kita lihat cabang-cabangnya pun belum pernah atau belum memunculkan bunga di. Semoga berhasil. Kita ikuti cara yang akan saya tunjukkan dan saya mohon Anda perhatikan baik-baik. Jangan sampai justru video yang saya buat ini membuat Anda ingin membuli saya. Ya, mohon maaf jika dalam berkomunikasi saya kurang bagus. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lakukan treatment, maka kita gemburkan dulu tanah di sekitar tanaman.
Kemudian kita siapkan 1 ember ya, 1 ember loh ini. Kalau saya bilang 10 liter nanti ada yang protes lagi. 1 ember itu nggak ada 10 liter Pak, pokoknya 1 ember air ya, kita siapkan. Nah, 1 ember full ya, 1 ember full. Kemudian yang pertama MKP ini ya, MKP nih, MKP yang memang karena ini sisa ya saya bungkus seperti ini. Ini 4 sendok ini, 1 2 3 4 ya, 4 sendok taruh. Kemudian KNO3 nih KNO3 ya, 4 sendok juga, 1 2 3 4. Nah, 4 sendok makan ya. KNO3 sudah, sekarang gilirannya boron. Nih, boron ya, boron. Ini cukup, ini itu cukup setengah sendok. Nih, segini masukkan. Nah, udah. Kemudian kita aduk sampai larut ya. Kita aduk sampai larut dengan menggunakan 1 ember. Nanti kalau saya bilang 10 liter air, banyak yang protes lagi ya. Wah, emang serba salah. Maksudnya itu ya minimal itu 10 liter air atau 1 ember ya. Kadang-kadang kita itu ngomong aja kesusahan. Mau ngomong kayak gini aja, saya ini namanya bukan orang ahlinya dalam berbicara, tidak pernah kuliah ya, hanya lulusan S3, SD, SMP, SMA ya. Maaf, mungkin cara berkomunikasi, cara berbicaranya itu kurang gitu. Ada ya, mohon maaf ya. Nah, sampai betul-betul larut, sampai betul-betul larut. Setelah larut, kemudian kita siramkan di sekitar bawah pokok pohonnya merata. Kita lihat. Boleh enggak ditambah airnya? Boleh. Kalau pohonnya lebih besar, lebihkan dosisnya. Habis. Setelah kita treatment seperti ini, maka besoknya ya, besoknya itu kita siram. Besok ya, selama 3 hari berturut-turut itu kita siram. Tujuannya supaya pupuk MKP, KNO3 dan boron ini turun ke bawah ya, turun ke bawah dan bisa terserap oleh akar-akar dari pohon durian ini ya. Baik, setelah kita lakukan treatment pengocoran dengan menggunakan pupuk MKP, KNO3 dan boron, kita akan menunggu hasilnya 1 bulan ke depan. Diperkirakan pada akhir bulan Agustus akan saya review hasilnya. Saya sambung dengan video ini supaya tidak terlalu lama menunggu. Mohon bersabar untuk menunggu hasilnya. Kita tunggu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para petani durian dimanapun Anda berada ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Baru 28 hari yang lalu saya laksanakan pengocoran terhadap pohon durian pelangi yang saya miliki ini. Ya ini ya. Jadi pada tanggal 12 ya, 12 Juli 2024 kemarin itu saya laksanakan pengocoran MKP KNO3 terhadap pohon durian pelangi ini, karena pohon durian pelangi ini sudah umurnya 7 tahun tapi belum pernah berproduksi atau berbuah. Hari ini tanggal 10 Agustus 2024 ya, hari Sabtu, pas kebetulan kita juga tidak ada aktivitas, kita laksanakan pengecekan apakah pohon ini sudah mulai berbunga atau belum. Ini merupakan review yang diminta oleh salah satu viewer saya di channel Geng Fa Magelang untuk memperlihatkan edisi di tahun 2024. Oke, kita lakukan pengecekan. Nah, setelah saya lakukan treatment dengan menggunakan MKP KNO3 dan boron, apakah cabang-cabang yang saya tunjukkan kemarin itu sudah mulai berbunga? Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, nih sudah mulai bermunculan bunga-bunganya ya, sudah mulai bermunculan bunga-bunganya sepanjang cabang ya, sepanjang cabang banyak sekali ya. Ini juga sama ini. Nah, nih, ini juga sama. Tuh, mulai muncul bunga. Nih, ya, nih, ini dia, ya, ini, nih, cabang-cabang ini sudah mulai mengeluarkan bunga dan ke atas lagi. Mohon maaf tidak bisa saya review ke atas dikarenakan keterbatasan kemampuan handphone saya untuk mereview atau memperlihatkan kondisi bunga yang ada di atas ya. Nah ini, nah ya kan sudah mulai berbunga. Ini kemarin cabang ya yang saya perlihatkan kepada Anda semua bahwa cabang ini belum berbunga sama sekali ya, tanggal 12 Juli yang lalu. Alhamdulillah setelah saya treatment dengan menggunakan MKP KNO3 ya, ternyata berproduksi dan berbunga istilahnya. Baru memunculkan bunga saja kita sudah bahagia sekali bagi seorang petani durian, apalagi nanti kalau sudah memunculkan buah dan jadi buah kemudian kita nikmati. Ada pendapat yang mengatakan kalau pohon durian pelangi ini kurang mantap rasanya, tapi tidak apa-apa, tetap saya pelihara ya. Saya ingin melestarikan durian lokal salah satunya di samping durian-durian lain yang ada di kebun kami. Jadi sekali lagi kepada para viewer yang bertanya kepada saya berapa kali pengocoran, yang pertama, saya ulangi lagi ya, yang pertama, ketika pohon durian ini mau dilaksanakan treatment dengan menggunakan MKP KNO3 dan boron, ada beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya pohon harus siap berproduksi ya, pohon harus siap berproduksi. Yang kedua ya, kondisi daun-daunnya itu sudah tua, tidak ada tunas ya. Jadi daunnya itu tidak ada tunas baru. Ujung-ujung daun, cabang, dahan itu tidak ada pupusnya. Itu diusahakan seperti itu. Yang ketiga, lakukan puasa air ya, minimal itu 2 minggu sebelum treatment, sebelum pengocoran. Jadi jangan kena air di bagian bawah atau dasar dari pokok, pangkal pokok
pohon. Jadi sekitarnya ini usahakan tidak terkena air. Bagaimana caranya? Kalau tidak musim kemarau ya kita tutup pakai mulsa hitam atau bagaimana caranya. Kalau yang paling bagus dilakukan itu ketika awal musim kemarau untuk mempercepat pembungaan. Dilakukan pada saat musim kemarau untuk mempercepat pembungaan, mempercepat produksi dari pohon ini. Terus bagaimana treatmentnya? Apakah dilakukan seminggu sekali atau sebulan 2 kali? Tidak, ya. Lakukan treatment pemupukan MKP, KNO3 dan boron ini cukup sekali, ya. Misalnya yang saya lakukan tanggal 10 Juli 2024 itu saya tunggu sampai 1-2 bulan ke depan. Itu tidak saya lakukan pengocoran lagi, hanya sekali pada tanggal 12 Juli 2024, ya. Ketika setelah 1-2 bulan kok tidak memunculkan bunga, maka akan saya ulangi lagi 1 kali treatment pengocoran lagi. Tekniknya sama, kita lihat dulu apakah daunnya kondisinya sudah tua semua dan sudah saya lakukan puasa air, baru kita lakukan pengocoran treatment dengan menggunakan MKP dan KNO3, ya. Itu. Jadi sekali lagi, hanya sekali treatment, hanya sekali pengocoran, ya, bukan seminggu 2 kali atau bagaimana. Ketika awal pengocoran, ya, setelah kita kocor pohon ini, pohon durian ini, maka lakukan setelah 1 hari, 3 hari berturut-turut siram, ya, disiram. Tujuannya agar pupuk MKP, KNO3 dan boron ini meresap ke dalam tanah dan terserap oleh akar. Ingat ya, treatment lakukan 1 kali, kemudian lakukan penyiraman selama 3 hari berturut-turut dan diamkan, jangan disiram air dulu sampai dengan 1 bulan ke depan, ya. Usahakan puasa air lagi. Nah, bagaimana kalau kondisinya hujan? Ya sampean tutuplah bagian bawahnya ini dengan plastik yang hitam itu, yang plastik mulsa hitam itu kan ada untuk pertanian itu, sampean tutup. Usahakan bagaimana caranya bawah ini tidak kena air hujan. Kalau toh terkena air hujan pun biasanya tetap berhasil, ya. Itu. Jadi seperti itu yang saya lakukan untuk treatment dengan menggunakan MKP, KNO3 dan boron. Biasanya, ya, biasanya 1 bulan kemudian seperti ini itu sudah keluar bunga, ya, sudah keluar bunga. Jadi apakah betul berhasil? Nah, ini saya fakta loh. Saya ini tunjukkan, ini salah satu sampel saja, ini 1 pohon ini. Pohon-pohon lain sudah saya laksanakan treatment. Alhamdulillah ada yang sudah berbunga dan ada yang belum berbunga. Tapi mayoritas sudah mengeluarkan bunga. Tapi untuk sampelnya, contohnya cukup dengan menggunakan pohon durian pelangi yang belum pernah produksi ini. Umurnya 7 tahun. Ya. Bisakah gagal Bapak? Bisa. Ya, bisa. Bisa sekali gagal. Jika ternyata pohon ini memang belum produksi, berhasil atau tidak, itu tergantung Sang Pencipta, Maha Pencipta. Berhasil atau tidak treatment yang kita lakukan itu tergantung dari izin Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezekinya pasti akan muncul bunga. Yang penting kita itu berusaha dulu, jangan langsung membuli. Oh, ini caranya begini. Ada yang komentar di channel saya juga, ya, di video yang terdahulu, MKP, KNO3, boron itu kan sudah ada aturan mainnya. Ngapain menunjukkan teknik membuahkan dengan menggunakan ketiga pupuk tersebut? Itu kan pupuk kimia, sudah ada aturan mainnya, nggak ada gunanya. Aduh, betul. MKP, KNO3, boron sudah ada aturan treatmentnya. Akan tetapi pencampurannya yang tidak ada dari ketiga pupuk ini tidak ada. Sampai cari saja di mana-mana itu nggak ada namanya
untuk membuahkan pohon durian MKP KNO3 itu sekian dosisnya, itu tidak ada. Di situ hanya dosis untuk MKP sendiri, dosis untuk KNO3 sendiri, dan dosis untuk boron sendiri. Jadi saya ini bukan sok tahu ya, tapi kita ini menyampaikan pengalaman yang saya alami, yang pernah saya lakukan, dan ada hasilnya. Kalau toh Anda itu tidak suka dengan cara saya, tidak sepakat, tidak cocok, ya jangan dilakukan. Ini kan salah satu dari berbagai macam cara yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembuahan atau mengusahakan untuk pohon yang belum produksi jadi berproduksi, ya. Jadi mohon mengertilah, jangan seolah-olah kita ini berusaha untuk menyampaikan pengalaman malah selalu disalahkan. Saya kira itu saja, ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Sekali lagi bahwa treatment ini sudah saya lakukan berkali-kali. Ada beberapa video di channel saya yang mengupas tentang bagaimana cara membuahkan pohon durian dengan aplikasi MKP, KNO3, dan boron. Mohon maaf jika saya dalam berbicara, dalam menampilkan video, pembuatan video, editingnya, cara bicaranya itu kurang bagus. Karena saya ini petani, ya, bukan seorang narasumber atau seorang reporter. Baik, terima kasih. Anda semua luar biasa, tetap semangat. Mari kita tetap berusaha dan berupaya. Jangan pernah kendor untuk menjadi seorang petani. Petani durian, petani apapun bentuknya adalah profesi yang sangat luar biasa. Sukses selalu untuk Anda. Salam selalu dari channel Geng Farm Magelang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi.